wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida dari kelas PAI 3C dengan NIM 2311092. Baiklah, dengan adanya video ini saya ingin menyelesaikan tugas UTS dengan mata kuliah fikih. Baiklah, saya akan menyampaikan rangkuman yang telah saya rangkum tentang 6 materi yang sebelumnya telah dipresentasikan di kelas, yaitu yang pertama, konsep dasar syariah, fikih dan usul fikih. Yang kedua, perkembangan fikih pada masa Nabi, sahabat, kontemporer, dan masa Imam Mazhab. Yang ketiga, taharoh. Yang keempat, sholat. Yang kelima, jenazah. Dan yang keenam, puasa. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu A. Konsep dasar syariah, fikih, dan usul fikih. Menurut para ahli, definisi syariah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Dengan demikian, syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Secara definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang tafsili. Dilihat dari sudut tata bahasa Arab, rangkaian kata usul dan fikih tersebut dinamakan tarkib idafi, sehingga dua kata itu memberi pengertian usul bagi fikih. Usul adalah bentuk jamak dan kata ashi, yang berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi sesuatu yang lain. Dari pengertian ini, usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Selanjutnya, B. Perkembangan fikih pada masa Nabi, sahabat, kontemporer, dan masa Imam Mazhab. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, fikih berkembang langsung melalui wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum-hukum Islam diturunkan melalui Al-Quran dan dijelaskan lebih lanjut melalui sunnah Nabi yang mencangkup ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau. Fikih pada masa ini sangat praktis dan langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Yang kedua, masa sahabat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat mengambil peran penting dalam merawat dan menyebarkan fikih. Mereka mengumpulkan dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi serta memberi fatwa berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini, fikih mulai berkembang lebih sistematis dengan adanya ijtihad atau usaha penafsiran hukum dari para sahabat-sahabat. Yang ketiga, masa Imam Mazhab. Pada periode ini munculnya 4 mazhab besar dalam Islam: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Para imam mazhab ini seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengembangkan metodologi khusus dalam penafsiran hukum Islam. Mereka menggunakan sumber-sumber seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau kesepakatan ulama, dan Qiyas atau analogi hukum untuk merumuskan hukum-hukum fikih yang lebih terstruktur. Yang keempat, masa kontemporer. Pada masa modern, fikih terus berkembang dengan adanya pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi. Ulama kontemporer menghadapi tantangan baru dalam menerapkan hukum Islam pada konteks yang terus berubah. Mereka menggunakan pendekatan ijtihad untuk menjawab isu-isu modern seperti bioetika, teknologi informasi, dan hak asasi manusia sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar fikih. Selanjutnya, C. Taharoh. Secara bahasa, taharoh berarti membersihkan diri dari berbagai kotoran, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Menurut istilah syar'i, taharoh berarti menghilangkan hadas atau membersihkan najis atau kotoran dengan air atau debu yang suci, atau menghilangkan bekas atau sifat sesuatu yang menempel
di badan dan menghalangi sahnya sholat atau ibadah lainnya. 1. Jenis dan macam-macam air. Air mutlak. Ada beberapa macam air mutlak. A. Air hujan, air salju, dan air embun. B. Air laut. C. Air zam-zam. D. Air yang berubah-ubah. E. Air mustakmal. F. Air yang berubah karena benda suci. Dan G. Air yang bertemu dengan najis. 2. Definisi syarat sah dan rukun wudu, mandi wajib, dan tayamum. 1. Wudu. Aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan 4 anggota tubuh, muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Rukun wudu yaitu A. Niat. B. Membasuh muka. C. Membasuh kedua tangan beserta siku. D. Mengusap kepala. E. Membasuh kedua kaki. Dan F. Tertib. Yang kedua, mandi wajib. Mandi wajib berarti mengguyur air ke seluruh badan. Syarat sah mandi wajib yaitu berniat sebelum memulai, beragama Islam, berakal, mumayyiz atau baligh, menggunakan air yang suci, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti cat kuku, dan lain-lainnya, dan telah berhenti dari sesuatu yang mewajibkan mandi wajib. Yang ketiga, tayamum. Menurut ahli bahasa, tayamum berarti menyengajakan, sedangkan menurut terminologi syara, ia berarti menyengajakan diri menyentuh debu yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan sekali atau 2 kali sentuhan, dengan niat agar memperoleh kebolehan melakukan sesuatu yang sebelumnya terhalang oleh adanya hadas, baik orang yang tidak menemukan air atau takut adanya bahaya apabila menggunakannya. Rukun tayamum. A. Berniat. B. Membaca basmalah. C. Menempelkan kedua telapak tangan pada debu yang suci dengan sekali tempel. D. Sholat. Sholat secara bahasa memiliki makna doa, sedangkan secara umum sholat merupakan sebuah ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan saran untuk mendekatkan diri dengan Allah, yang dimana terdapat berbagai amalan-amalan di dalamnya, dengan dimulai dengan takbir dan diakhiri oleh salam, dengan berbagai syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Syarat sahnya sholat. 1. Islam. 2. Berakal. 3. Suci dari haid dan nifas. 4. Mampu melaksanakannya. Dan yang kelima, baligh. Rukun-rukun sholat fardu. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ikhram. Yang keempat, membaca al-fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, tasyahud akhir. Yang kesepuluh, duduk tasyahud akhir. Dan ke-11, membaca sholawat Nabi. 12, salam. Dan yang ke-13, tertib. Baiklah, selanjutnya E. Jenazah. Kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah. Hukum perawatan jenazah yaitu fardu kifayah. Fardu kifai atau fardu kifayah dilihat dari segi bahasa bermaksud mencukupi dan memadai. Dari segi istilah adalah membawa maksud kewajiban yang difardukan atas seluruh umat Islam dengan tujuan untuk menegakkan agama Islam seperti menuntut ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan menyelenggarakan jenazah dan mengajak kepada amar ma'ruf. Baiklah, selanjutnya F. Puasa. Saumu atau puasa. Menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat dan beberapa syarat. Syarat wajib puasa yaitu berakal, baligh, dan kuat berpuasa. Selanjutnya, syarat sah puasa
yaitu A. Islam, orang yang bukan Islam tidak sah puasa. B. Mumayyiz, dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. C. Suci dari darah haid atau kotoran dan nifas dari sehabis melahirkan. Orang yang haid ataupun nifas itu tidak sah berpuasa, tetapi keduanya wajib mengqadha atau membayar puasa yang tertinggal itu secukupnya. Selanjutnya, syarat sunnah puasa. A. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal. B. Puasa hari Arafah atau tanggal 9 bulan haji, kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka puasa ini tidak disunahkan atasnya. C. Puasa hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. D. Puasa bulan Sya'ban. E. Puasa hari Senin dan hari Kamis. F. Puasa tengah bulan atau tanggal 13, 14, dan 15 dari tiap-tiap bulan Qamariyah atau tahun Hijriyah. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum, pasti. Yang kedua, muntah yang sengaja. Yang ketiga, bersetubuh. Yang keempat, keluar darah haid. Yang kelima, gila. Dan yang keenam, keluar mani dengan sengaja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.